kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Spendupan pasti bisa, pasti jaya. Teman-teman, hari ini saya akan berkesempatan untuk menjadi host dalam podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Jessica Yolanda Aleski dari kelas 8D, anak didik dari Ibu Arlina, dan juga saya Almira Romamazia dari kelas 9A dengan wali kelas Ibu Dr. Randa Diah Kusumaningsih selaku Ketua OSIS tahun periode 2024-2025. Baik Kak Almira, seperti yang kita ketahui, Kak Almira ini adalah sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Pastinya Kak Almira ini banyak sekali pengalaman dan juga cerita yang menarik yang akan dibawakan hari ini ya Kak Almira. Betul sekali Jessica. Sebelum kita mulai untuk berbicara lebih lanjut nih Kak Almira diperkenalkan untuk berkenalan dengan Sobat Spendupan yang sedang mendengarkan pada saat ini. Mungkin bisa cerita sedikit tentang diri kakak atau jabatan kakak yang ada di OSIS dulu. Oke, baik. Terima kasih Jessica atas kesempatannya. Sekali lagi perkenalkan, saya Almira Rahmamazia dari kelas 9A selaku Ketua OSIS tahun periode 2024-2025 yang dimana sekarang jabatan saya telah dipindah tugaskan ke pengurus OSIS SMP Negeri 28 Surabaya tahun periode 2025-2026. Begitu Jessica. Baik, Sobat Spendupan sudah berkenalan nih dengan Kak Almira. Selanjutnya Kak Almira, saya ingin memberikan question nih Kak. Oke. Nah Kak, saya ini tuh pengen tahu banget nih Kak Almira itu motivasi dan juga ketertarikan Kak Almira terhadap OSIS itu bagaimana Kak? Sehingga Kak Almira sendiri itu sudah menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Baik, jadi untuk alasan atau mungkin motif ketertarikan saya Betul. terhadap OSIS itu sudah timbul sejak masih SD. Jadi bukan ketika saya SMP baru tertarik gitu, enggak. Karena dari SD saya sudah kayak punya planning lah. Kalau semisal, wah nanti kalau saya masuk SMP, saya kayaknya bakal join OSIS deh. Dan kalau bisa, waktu itu juga saya qadarullah berdoa, kalau bisa kelas 8 saya mau jadi ketua OSIS deh, dan alhamdulillahnya terkabulkan begitu. Memang ya, motivasi itu buat penyemangat untuk setiap kegiatan-kegiatan ya Kak ya. Betul banget. Betul. Jadi next question ya Kak ya. Selanjutnya itu Kak Almira sebagai ketua OSIS itu pastinya banyak sekali kegiatan dan juga tanggung jawab ya Kak ya. Betul. Lalu Kak Almira pernah nggak ngerasa kayak sebuah tantangan terbesar ketika masuk OSIS itu apa sih Kak? Kalau dibilang tantangan terbesar, mungkin yang pertama kali dirasakan adalah perbedaan rutinitas ya. Iya Kak. Karena yang dari yang sebelumnya tidak memiliki jabatan dan bertanggung jawab di banyak hal menjadi lebih bertambah begitu. Jadi di awal-awal periode terutama saya merasa kurang cukup di berbagai aspek begitu. Karena fokus saya kan terbagi-bagi, yang sebelumnya bisa fokus ke dalam satu hal yang diutamakan, diprioritaskan, sekarang harus terbagi menjadi banyak hal begitu. Tapi lambat laun semakin saya semakin lama lah ya menjadi ketua OSIS, saya semakin paham kalau semisal time management ternyata sepengaruh itu dengan kehidupan kita. Memang. Dan dari OSIS pun saya belajar bagaimana cara untuk mengatur waktu dan juga mengambil tindakan yang sekiranya paling prioritas di antara yang lain. Iya. Baik Kak Almira, memang tanggung jawab sebagai ketua OSIS itu sangat besar ya Kak untuk sekolah supaya SMP Negeri 28 Surabaya ini akan semakin baik di kemudian hari ya Kak. Benar sekali Jessica. Nah selanjutnya Kak Almira ini sudah menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 28 Surabaya. Betul. Pastinya sudah gak heran dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di SMP ini Kak ya. Nah Kak Almira kira-kira ada nggak kayak program kerja atau kegiatan yang sekiranya Kak Almira itu paling berkesan dan yang paling diingat oleh kakak itu apa sih Kak? Oke, kalau dari tahun periodeku nih ya, Iya. ada salah satu kegiatan yang mungkin jarang ditemukan di sekolah lain, karena ini juga sebagai pembuka dari periode saya, yaitu Hari Anak Internasional Jessica. Jadi di mana kegiatannya para pengurus OSIS itu seperti presentasikan gitu tentang negara-negara yang ada di dunia. Jadi tidak hanya
sekedar Indonesia saja, tapi kita memakai busana dari Korea, dari Jepang dan dari luar negeri lainnya. Oh, menarik sekali ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya Kak Almira ini kalau di dalam tim atau di kelompok kalau Kak Almira itu untuk cara mengatasi dalam tim itu supaya tetap solid dan juga timnya itu masih bekerja sama dengan baik, itu bagaimana Kak? Karena kita sudah tahu sendiri Kak Almira itu menjadi ketua OSIS yang pastinya banyak tanggung jawab dan juga kegiatan-kegiatan yang padat ya Kak ya. Oke, baik, pertanyaannya sangat menarik ya Jessica. Kalau semisal berbicara tentang kekompakan atau solidaritas, pastinya itu cukup kembali ke diri sendiri ya. Karena kalau semisal dalam tim, ketua dan yang lainnya sudah berniat dan bertekad bulat, tetapi kalau dari diri sendiri, dari anggotanya tidak niat begitu ya, maka hasilnya akan minus. Jadi walaupun tuntunan dari pemimpinnya itu sudah bagus tapi anggotanya juga tidak mendukung begitu, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi sebetulnya tidak hanya melulu soal pemimpinnya siapa dan bagaimana cara bertitahnya, tetapi juga dukungan dari anggota-anggotanya. Betul. Memang betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Almira ini. Selanjutnya, Kak Almira ketika menjadi ketua OSIS itu banyak kegiatan dan juga banyak sekali program kerja. Menurut Kak Almira sendiri sebagai ketua OSIS periode 2024-2025, Kak Almira itu pernah mengalami sebuah momen yang seru atau yang paling berkesan buat kakak itu apa sih Kak? Kalau boleh tahu bisa diceritain ya Kak. Oke, untuk momen dan kenangan pastinya hampir 1 tahun itu adalah sebuah kenangan yang indah ya. Betul. Cuman kalau semisal ditanya mana sih yang paling berkesan, saya bakal jawab sebelum dan sesudah melakukan event. Walaupun mungkin di pikiran orang pasti, waduh itu kan sibuk-sibuknya, harus mempersiapkan ide, gagasan, tapi justru waktu-waktu kita bersama itu adalah hal yang paling berkesan bagi saya. Karena kapan lagi sih kita kumpul buat nyalurin ide bareng sama orang-orang hebat, menciptakan karya-karya baru yang bisa dinikmati oleh seluruh orang gitu, terutama di sekolah gitu. Betul banget yang apa yang dikatakan oleh Kak Almira. Wah, dari semua pengalamannya Kak Almira nih, kalau Kak Almira diberi kesempatan untuk memberikan satu kata atau kalimat yang menggambarkan sebuah ketua OSIS di SMP Negeri 28 Surabaya, Kak Almira bakal milih kata apa dan apa alasannya Kak? Satu kata untuk menggambarkan semuanya ya? Iya. Saya bakal pilih cinta. Cinta, mengapa itu Kak? Karena kita semua tahu ya, cinta itu tidak melulu soal kebahagiaan. Karena yang namanya ada bahagia pasti ada sedih, yang namanya manis pasti ada pahit. Betul. Dan ketika menjadi ketua OSIS ataupun dimanapun itu, pasti kita akan bertemu dengan dua hal yang berseberangan itu tadi. Betul. Tapi hampir dari semua perasaan-perasaan itu tergabung satu di kata cinta tadi. Betul banget apa yang dikatakan oleh Kak Almira tentang penggambaran tentang ketua OSIS SMP Negeri 28 Surabaya. Wah, Kak Almira apakah ada pesan dan juga kesan lagi yang akan ditayangkan kepada Sobat Spendupan? Untuk pesan bagi Sobat Spendupan terutama, yang pertama pastilah jangan pernah menyerah, sekalipun rintangan yang ada di depan kalian itu terasa sangat susah. Dan jangan lupakan kalau semisal kita semua ada di sini. Betul. Kalian tidak sendirian dan kita semua juga bisa berjuang bersama-sama. Baik, terima kasih sekali untuk pesan dan kesannya Kak Almira. Terima kasih juga Jessica atas kesempatannya. Baik, teman-teman, untuk acara kali ini sangat seru dengan kedatangan Kak Almira di podcast hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Yang pertama adalah semangat dari kepemimpinan, kedua adalah kerjasama tim, yang ketiga adalah pengalaman pribadi di OSIS yang paling menarik ya Kak ya. Betul Jessica. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Almira sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan podcast Spendupan pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Jessica.
Untuk sobat Spendupan yang sedang mendengarkan dan juga melihat video pada saat ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan juga kreativitas. Jangan kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di episode podcast selanjutnya. Spendupan pasti bisa, pasti jaya.